Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mudabiril kainat, khaliqil arda was samawat, walladzi arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil barahin wal mu'jizat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan adakhiruha liyawmil qiyamah, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ghummah wa kashafa al-ghummah wa tarakaha ala shari'atin bayda'a layluha kanahariha la yazilu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ma'syaral muslimin, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو فما بعده أشد منه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada kita hamba-Nya agar dalam perjalanan hidup ini kita menjadi hamba-hamba yang terbaik. Dalam situasi apapun dan kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun, kita diperintahkan oleh Allah selalu memprioritaskan perintah Allah dalam hidup ini. Karena hidup ini manusia diciptakan Allah tujuan utama dan pertama untuk mengabdi kepada-Nya. Allah selalu ingatkan kepada kita agar kita sanggup meninggalkan segala macam bentuk perbuatan maksiat, perbuatan dosa, kezaliman, kemungkaran, perbuatan yang bila kita lakukan akan menjadikan diri kita hina di mata manusia maupun hina di mata Allah, hina di dunia ini, lebih-lebih hina di akhirat kelak nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 27, Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan keteguhan iman bagi hamba-hambanya yang beriman kepada-Nya dalam kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat kelak nanti. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, orang-orang yang hidupnya selalu berbuat zalim, perintah Allah diabaikan. Kewajiban sebagai orang yang beriman pun tidak
menjadi prioritas dalam kehidupannya, orang-orang seperti itu hidupnya akan selalu tersesat di persimpangan jalan. Allah akan selalu menyesatkan mereka di dunia ini, dan nanti kelak di akhirat mereka akan tersesat dari jalan yang menuju kebahagiaan. Wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki atas semua makhluk-makhluknya yang ada di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, ayat ini memberikan gambaran hidup ini tidak ada manusia yang sanggup untuk menjamin dirinya, untuk menjadi orang yang selamat, untuk menjadi orang yang bahagia ini di dunia, apalagi di akhirat. Melainkan orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah bila Allah teguhkan pendirian imannya ketika saat ruh akan keluar, saat yang menentukan, saat yang akan manusia dapatkan ketika di alam kubur, mendapatkan raudhah min riyadil jannah atau hufratan min hufadil nirah. Itu yang Allah maksudkan. Allah tetapkan iman bagi orang-orang yang beriman dengan kalimat indah la ilaha illallah. Ketika saat di alam kubur kita orang-orang yang beriman diberikan bagaimana pengetahuan dari baginda Rasul agar di alam kubur ini menjadi orang yang selamat dan bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-qabr awwal manzil min manazilil akhirah. Alam kubur yang semua kita manusia pasti akan masuk ke dalamnya, Nabi gambarkan merupakan rumah pertama daripada rumah akhirat. Faman fa in najat minhu, bila orang tersebut selamat di alam kubur, fama ba'dahu aisar, sesudah alam kubur nanti ada yaumul hisab, nanti ada siratal mustaqim, nanti ada surga dan neraka. Mereka akan menghadapi perjalanan yang lebih mudah. Fa illam yanju minhu, tapi sebaliknya bila alam kubur mereka tidak selamat, fama ba'dahu asyaddu, sesudah itu akan lebih berat lagi. Lalu bagaimanakah Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita? Hidup ini pasti akan berakhir dengan yang namanya kematian. Sehebat apapun manusia, sekuat apapun mereka, terbang setinggi apapun, maka setiap hari bumi yang kita injak-injak ini selalu bicara. Yang pertama, bumi bilang, tamshi ala bahri, kalian berjalan di atas punggungku, kemana saja engkau pergi, kemana saja engkau sampai, tetapi kembalimu wahai manusia akan masuk ke dalam perutku. Taqulul alwan, bumi setiap hari bilang, kalian makan berbagai macam aneka makanan, berbagai macam aneka minuman, engkau nikmati makanan-makanan itu, tapi ingat, engkau akan masuk ke dalam perutku, engkau akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Tafrahu ala dhahri, kalian gembira, kalian bersenang-senang dengan kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran di atas punggungku. Pada satu saat engkau akan menangis, engkau akan bersedih hati, karena engkau akan diantar oleh Allah di dalam perutku. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, man arada an yanjuwa min adzabil qabr, barang siapa yang pengen selamat nanti di alam kubur, fa alaihi
ayyulazima arba'ata asya, maka ia harus melazimkan 4 hal dalam kehidupannya. Wa yajtanibu arba'ata asya, dan ia harus sanggup meninggalkan 4 hal dalam kehidupannya. Yang pertama, fa'ammal arba'atul ladzi yulazimu, adapun 4 hal yang harus selalu dilakukan sepanjang hayatnya. Famuhafadhatus salawat, ia jaga salat 5 waktu dalam hidupnya. Orang-orang yang menjaga salat 5 waktu dengan baik, maka salat itu sendiri akan menjadikan dirinya terhindar dari perbuatan maksiat, dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar. Kalaulah umat Islam ketika mereka menjadi seorang pemimpin, salat 5 waktu menjadi prioritas dan konsentrasi dalam hidupnya. Kalaulah sebagai pengusaha, kalaulah sebagai dokter, sebagai guru, sebagai orang-orang yang di atas pundaknya ada amanah, mereka jaga salat 5 waktu, maka orang-orang seperti itu insya Allah dia akan menjadikan dirinya selalu diawasi oleh Allah. Ia akan takut berbuat dosa dan maksiat, kezaliman dan kemungkaran. Kalau ini melekat terhadap semua umat Islam, kalaulah Indonesia mayoritas umat Islam salatnya benar, pasti mereka akan terhindar dari berbagai macam kemaksiatan, kezaliman, kejahatan, dan perbuatan-perbuatan tercela yang lain. Yang kedua, ingin selamat dari azab al-qabri was-sadaqah. Sedekah harus menjadi satu prioritas dalam hidup ini. Setiap hari berapa uang yang kita keluarkan untuk kepentingan makan kita, untuk kepentingan rumah tangga kita, untuk kepentingan perjalanan kita, untuk kesenangan kita, dan berapa pula setiap hari kita kalkulasi yang kita sedekahkan, yang nantinya ketika kita masuk ke dalam kubur akan menjadi peredam dari azab al-qabri dan peredam daripada azab di yaumil qiyamah. Maka kalau manusia ketika sudah masuk ke liang kubur, Al-Quran menyatakan ketika saat itu ia kepingin kembali ke dunia, apa yang mereka akan lakukan? Fa'as-saddaqah. Pertama yang akan dia lakukan, dia akan bersedekah, karena betapa dia tahu persis sedekah yang dikeluarkan, kecil maupun besar, banyak maupun sedikit, akan menjadi perasaan keselamatan dirinya ketika saat di dalam kubur tersebut. Lalu yang ketiga, tilaatil Quran 24 jam. Berapa menit bisa kita sisihkan untuk membaca Al-Quran, untuk belajar Al-Quran? Ini bagian penting, karena manusia tidak sadar ketika kematian itu tiba. Apabila orang itu sedang membaca Al-Quran, atau kita punya rutinitas setiap hari kita sisihkan untuk membaca Al-Quran, tiba-tiba kematian itu datang, Al-Quran akan ikut sampai ke alam kubur. Ia akan duduk di samping kita, memastikan orang tersebut selamat dari azab al-qabri. Lalu yang keempat, wa kasratu tasbih, memperbanyak tasbih dalam hidup. Betapa orang banyak kehilangan waktu untuk mencari hidup, untuk mencari dunia, untuk mencari kebahagiaan, tapi kadang-kadang duduk sebentar untuk membaca tasbih. Betapa waktu itu kadang-kadang gak ada kesempatan untuk itu. 4 hal yang harus dijauhi untuk menyelamatkan dari azab al-qabri. Yang pertama, al-kadhib, dusta. Orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah, betapa ia harus jaga amanah itu. Orang-orang yang dusta gak akan selamat nanti di alam kuburnya. Yang kedua, wal khiyanah, yaitu khianat. Orang ketika diuji oleh Allah berupa kedudukan, berupa jabatan, berupa harta,
benda ilmu pengetahuan, maka saat itu ia sedang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanggupkah orang itu menjaga amanah, atau dia akan menjadi orang yang khianat? Lalu yang ketiga, wal namimah, selalu menyebar fitnah di tengah kehidupan, sehingga informasi yang telah disebarkan menyebabkan umat Islam saling membenci, saling bermusuhan, saling menghinakan dan saling merendahkan. Orang-orang seperti ini di alam kuburnya nanti tidak akan selamat dari azab kubri yang terakhir, wal qabri, yaitu air kencing. Rasulullah mengingatkan mayoritas azab kubur disebabkan karena orang tersebut tidak berhati-hati ketika buang air kecil. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk menjaga keimanan kita, sehingga kalimat indah la ilaha illallah menjadi kalimat penentu akhir hayat kita, sehingga di alam kubur dan nanti yaumul hisab kita akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanal nizam kalamullahil malikil a'la. Wallahu subhanahu wa ta'ala wa biqawli yahtadil muhtadun. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة لقدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قلوبنا وفي كل شيء أعطيتنا يا الله يا إله يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على يزدكم ولذكر الله أكبر. فبأي آلاء